pangsa pasar itu memang orderan banyak. Jadi istilahnya udah punya bako sendiri-sendiri. Sampai anak 5 sampai sekolah sampai selesai ibunya sampai meninggal. cukup dari ini. Jadi semua permainan sebenarnya bagus. Hanya ketika kita tidak bisa menyampaikan maksud dari permainan itu jadi jelek. Namun bukan berarti individualisme itu jelek, ya. Jadi masing-masing punya keunikan tersendiri. Indonesia memiliki berbagai kebudayaan yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu produknya adalah permainan anak atau yang di Jawa sering disebut dolanan bocah. Solo sebagai pusat peradaban Jawa pada masanya menjadikan dolanan bocah sebagai media pembelajaran di luar sekolah. Nah, dolanan anak itu atau permainan anak secara tradisional itu sebetulnya sebagai sarana atau media bagaimana anak bisa mengekspresikan dirinya melalui permainan yang ada gitu. Ketika dia saat itu berkecimpung di wilayah atau lingkungan yang tradisional, jadi permainan yang dihasilkan pun permainan yang tradisional yang jauh dari sentuhan teknologi. Dolanan bocah bukan sekedar hiburan. Di dalamnya mengandung hikmah dan filosofi yang mengendap kuat di benak anak, mengakar lalu membentuk jiwa dan pola pikir. Jadi semua permainan sebenarnya bagus. Hanya ketika kita tidak bisa menyampaikan maksud dari permainan itu jadi jelek. Contohnya mungkin ketika kita main egrang. Main egrang kelihatannya bagus, tapi ketika anak jatuh, kita tidak memberikan edukasi apa-apa, malah jadinya poin negatif. Wah, anak nggak berani lagi nyoba. Tapi ketika seumpama main egrang, anak jatuh dan kita bisa mengedukasi, jatuh itu tidak apa-apa. Yang penting kita bangkit lagi, kita bangun lagi, kita maju lagi. Sama juga seperti kalau masih dalam permainan egrang. Dalam permainan egrang kan kita tidak boleh statis, berhenti. Kalau berhenti kita pasti akan jatuh. Yang ada hanya maju atau mundur. Nah, itu yang perlu kita ajarkan juga. Kalau kita hidup itu statis, ya akan jatuh pasti. Tapi kalau kita maju, insya Allah kita akan bisa mencapai cita-cita kita. Boleh mundur, tapi harus maju lagi. Nah, permainan-permainan yang dengan alat justru malah lebih banyak harus diedukasi, dieksplorasi lagi, kemudian disampaikan maknanya kepada anak-anak. Karena anak-anak kan tahunya hanya alat sebagai pemuas kebutuhan permainan. Tapi kalau ketika kita bisa menyampaikan bukan hanya alat saja yang penting, tapi juga maknanya yang ada di balik alat itu. Nah, yang diutamakan dalam permainan tradisional adalah kerjasama, lalu tepo seliro. Karena kalau ini dalam satu kelompok tidak bisa diajak kerjasama, ada yang individu salah satu aja sudah hancur. Ada ajaran baru ketika kemajuan zaman membalut dolanan dengan teknologi. Dolanan bocah kini esensinya tak lagi bermain untuk kebersamaan. Adanya balutan teknologi membuat permainannya lebih individual. Masing-masing produk itu hasil dari budaya. Nah, permainan tradisional dolanan ini sebagai produk dari lingkungan tradisional atau desa. Nah, sementara yang modern, permainan modern itu berarti produk dari teknologi modern yang bersentuhan dengan mekanik atau mekanisasi gitu. Nah, budayanya pun beda. Budaya desa dalam tanda kutip itu komunalnya tinggi, ya. Jadi memang diciptakan untuk dimainkan bersama, ya.
Sementara budaya modern itu produknya adalah individualistik ya. Jadi dari sisi budaya sudah beda. Namun bukan berarti individualisme itu jelek ya. Jadi masing-masing punya keunikan tersendiri. Hanya memang yang jadi masalah adalah ketika keberadaannya ini tergeser. Ya. Nah, ketika keberadaannya tergeser, itu pengaruhnya krusial terhadap pembentukan karakter masing-masing. Jadi karakter penggunanya juga berbeda. Dampak tergesernya dolanan bocah sangatlah banyak. Selain pada anak, penjualan alat dolanan bocah pun menjadi lesu. Dakon, mobil-mobilan, dan berbagai dolanan lainnya seolah hanya menjadi sebuah pajangan. Industri dolanan bocah yang semakin lesu memperjelas fakta mundurnya dolanan tradisional. Mereka yang bermodal besar menghadirkan gadget berteknologi tinggi. Lalu itu perlahan-lahan memangsa habis buatan tangan para perajin dolanan. Bak jarum di tumpukan jerami, masih ada beberapa UKM yang bertahan dengan produk dolanan tradisional. Bahkan mereka menggantungkan hidupnya pada usaha itu. Salah satunya Suparno, seniman dan produsen dolanan jaran kepang yang telah berkarya selama 44 tahun hidupnya. Jaran kepang ibarat jiwa bagi Suparno. Bagaimana tidak, dolanan itulah yang berhasil menyekolahkan kelima anaknya. Bikin sendiri, saya jual sendiri, punya bako sendiri, saya muter sendiri sampai hari ini. Anak satu, sebelum punya anak sampai anak satu, sampai anak 5, sampai sekolah, sampai selesai ibunya sampai meninggal. Cukup dari ini. Sekarang anak-anak saya sudah gede, bisa sendiri itu. Sebetulnya saya tidak akan kerja seperti, tapi saya untuk menghibur hati saya untuk seperti itu. Wah, aku masuk ninggal kayak seperti ini, gitu loh Mas. Kenapa milih jaran kepang seperti itu? Karena kalau jaran kepang itu kan termasuk ini legenda, adat budaya, legendanya juga ada. Lain Suparno, namun masih sama cerita. Suparwanto yang seorang ahli di bidang furniture memilih mengembangkan sentra dolanan anak di desanya, Desa Blanciran, Karanganom, Klaten. Lebih dari 10 tahun mobil-mobilan buatannya dan masyarakat Blanciran tak pernah sepi dari order. Ya awal mula sih usahanya tuh pertama-tama itu 1-2 orang yang berdiri. Terus karena ya dulu itu istilahnya kampung itu memang banyak orang pengangguran lah istilahnya. Jadi banyak yang ingin ikut-ikutan, ingin kok kayaknya itu dilihat dari usaha itu kok tidak ada hentinya, istilahnya kok lancar terus. Jadi biasanya kan orang produksi itu kan yang paling susah kan untuk pemasaran, tapi kan karena kontinu ya orang terus pada ikut berlatih. Jadi satu tempat gini kan orderannya kan ada beca, ada antik, mungkin ada pesawat, jadi kan ganti-ganti. Nah kalau pengepulnya kelihatan ordernya kewalahan, nah itu lama-lama kan apa itu pengrajinnya nambah. Saingan karena ini pangsa pasar itu memang orderan banyak, jadi istilahnya udah punya bako sendiri-sendiri. Itu aja kan barang ya memang kurang barang istilahnya. Memang saya tuh misi saya itu senangnya itu meningkatkan apa itu produktivitas maupun membina usaha lah. Meski diprediksi akan tergantikan oleh dolanan modern, nyatanya dolanan bocah masih ada hingga sekarang. Memang budaya seperti halnya dolanan bocah tak akan pernah hilang. Dolanan bocah bagian dari penanda peradaban yang mutlak harus dipertahankan.